Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang fungsi menu transition. Jadi menu transition ini memberikan fungsi perubahan kepada animasi untuk perpindahan slide yang kita buat dalam PowerPoint. Jadi di sini sudah saya sediakan ada 5 slide PowerPoint dalam satu file ini. Untuk membuat background sudah saya bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang fungsi dari transition ini adalah ketika kita berpindah ke slide berikutnya, maka akan memunculkan animasi pergerakan dari sebuah slide. Beda lagi nanti animasi teks itu akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Nah, di sini ada yang disebut dengan transition, jadi perpindahan slide yang memberikan sebuah efek slide-nya ya. Nah, di sini kita diberikan berbagai macam efek yang bisa dipilih untuk membuat perpindahan slide ya. Jadi kita tinggal klik saja salah satu slide, misalkan ini slide pertama saya klik. Nah, mau seperti apa perpindahan slide-nya? Misalkan saya akan coba menggunakan jenis views ini ya. Jadi diklik aja. Ya, nah ini adalah bentuk animasinya. Jadi ketika kita pilih preview-nya untuk melihatkan hasil. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan bentuk views ini kita tidak menginginkan pergerakannya dari bawah ke atas, maka kita bisa merubah di efek option-nya. Ya, jadi mau ke kiri, mau ke kanan, atau mau ke kiri, ya, jadi dari sebelah kanan ke kiri, atau mau ke bawah, ya, jadi dari atas ke bawah. Ini kita bisa rubah-rubah. Kalau misalkan dalam beberapa slide kita menggunakan transition yang sama, tetapi beda efek optionnya, kita tinggal pilih-pilih sini. Misalkan gini, slide 1 kita gunakan views. Nah, kemudian di slide kedua kita tetap juga gunakan views, push. Kemudian di sini kita rubah arahnya. Kalau yang pertama itu arahnya dari atas ke bawah. Nah, misalkan kalau yang kedua dari kiri ke kanan. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa merubah-rubah kalau misalkan kita suka dengan satu style di transition-nya ya. Atau saya contohkan dengan hal yang lain, misalkan dengan bentuk cube ya. Nah, ini seperti ini. Ya, jadi bentuk cube-nya seperti ini. Jadi kalau di preview, nah tampilannya. Nah, kalau misalkan di slide keduanya kita juga sama suka dengan bentuk tipe cube-nya. Nah, tapi efek optionnya mau dirubah dari kiri. Nah, seperti ini ya. Kemudian nanti di slide ketiganya dirubah, dikasih cube lagi. Ya, kasih cube lagi transition-nya. Nah, kemudian efek optionnya berbeda gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian di 4 kasih lagi cube-nya. Ya, kemudian kasih efeknya yang bawahnya ya. Jadi nah ini terakhir misalkan beda mau seperti apa ya ini. Nah, seperti ini bentuknya ya. Nah, itu adalah teknik untuk menentukan sebuah transition. Jadi perpindahan antar slide-nya itu seperti apa, kemudian efek option-nya mau seperti apa. Jadi di sini ada banyak pilihan. Biasanya efek option itu dari kiri ke kanan, atau kanan ke kiri, atau atas ke bawah, bawah ke atas. Ini efek option-nya ya. Nah, kemudian selain ada style untuk transition-nya, kemudian ada efek option-nya, kemudian juga ada suara. Di sini kita bisa menentukan. Kalau misalkan slide pertama kita jalankan, kita mau memunculkan suara apa? Misalkan di sini muncul krem. Ya, kita lihat preview-nya. Nah, seperti ini suaranya ya. Nah, kemudian di slide kedua kita ganti suaranya, misalkan close. Nah, seperti ini. Itu nanti disesuaikan aja dengan misalkan kalau kalian suka pakai suara, ya pakai suara. Kalau enggak, jangan gitu ya. Nah, ini. Oke, udah misalkan ya. Nah, itu untuk suara. Jadi setiap perpindahan slide itu menggunakan suara. Nah, kemudian ada di sini durasi. Durasi di sini ini untuk menentukan lamanya slide bergerak. Ya, jadi lamanya transition bergerak. Contoh misalkan gini,
ini secara defaultnya pergerakannya itu sebanyak 1,20 detik. Ya, dan di sini di slide ketiga saya akan rubah menjadi 3 detik. Ya, saya akan rubah menjadi 3 detik. Seperti apa perubahan atau perbedaannya? Kita coba dari awal. Kita jalankan dengan menekan F5 ya. Kita coba dengan menekan F5 untuk menjalankan. Nah, ini cepat ya. Kemudian saya next. Kemudian saya next lagi. Nah, ini agak lama karena 3 detik proses pergerakannya gitu. Karena tadi kita udah rubah durasinya itu sebanyak 3 detik ya. Jadi beda dengan slide-slide sebelumnya. Kalau slide-slide sebelumnya itu agak cepat gitu kan tuh ya, cepat. Nah, kemudian slide ketiga. Nah, ini slide ketiganya agak lambat proses perpindahan transisinya ya. Kenapa? Karena durasinya udah saya rubah menjadi 3 gitu ya. Nah, itu. Kemudian di sini ada on mouse click. Jadi, on mouse click ini ketika kita tekan F5, ketika kita mempresentasikan, ketika kita menjalankan PowerPoint-nya seperti tampilan ini, nah, dia tidak akan bergerak, dia tidak akan pindah slide-nya sebelum kita klik dengan mouse. Nah, ketika kita klik dengan mouse, maka dia baru pindah, gitu ya. Nah, bisa juga di sini dibuat otomatis, on mouse click-nya kita hilangkan. On mouse click-nya kita hilangkan. Nah, kemudian coba kita jalankan dulu. Ini slide pertama, ya, klik dulu slide pertama, on mouse click-nya hilangkan. Slide kedua, on mouse click-nya kita hilangkan. Udah, misalkan kita, atau sampai slide ketiga, klik slide ketiganya, on mouse kliknya kita hilangkan ya. Jadi slide 1, 2, dan 3 tidak menggunakan on mouse click ya. Nah, kemudian keempat tetap menggunakan on mouse click. Nanti kita lihat perbedaan seperti apa ya. Nah, kemudian kita coba afternya kita atur ya. Ini sebagai waktu untuk perpindahannya secara otomatis seperti apa. Misalkan slide 1 kita masukkan di sini 1 ya. Nah, kemudian ini semuanya 1 dulu, kita lihat perbedaannya ya. Nah, kita tekan F5 pada keyboard untuk menjalankannya. Nah, ini otomatis ya. Kemudian dia akan pindah sendiri. Ini tanpa saya klik, dia pindah sendiri ya. Dia pindah sendiri tanpa saya klik. Nah, ya, gitu. Nah, di slide berikutnya dia nggak pindah. Kenapa? Karena on mouse kliknya tetap masih aktif. Nggak dihilangin checklistnya. Jadi harus saya klik dulu nih. Saya klik, baru bisa pindah ke slide berikutnya. Ya, itu fungsi dari on mouse click. Jadi membuat otomatis slide berpindah secara otomatis. Nah, di sini perpindahannya bisa kita atur. Misalkan di slide ketiga ya, di menuju slide ketiga ini saya rubah ini waktunya menjadi 0,6 misalkan atau 0,3 lah, jangan terlalu lama. 0,3 ini saya. Nah, ini saya coba klik lagi slide satunya, kita jalankan lagi F5-nya, kita jalankan. Nah, dia berpindah otomatis, kemudian dia juga pindah otomatis sama. Nah, dia pindah otomatis juga. Nah, di sini agak lama dia diamnya. Kenapa? Karena tadi 3 detik gitu. Jadi ini itu on mouse click, kalau kita checklist dia slide-nya akan pindah otomatis. Nah, waktu perpindahannya itu akan diatur oleh yang di bawahnya after ini ya. Kalau duration ini mengatur pergerakan transitionnya berapa lama, tapi kalau untuk on mouse click ya, after ini mengatur slide 1 ke slide 2 pindah setelah berapa detik gitu. Jadi dia mengatur waktu perpindahan slide, sementara duration itu mengatur waktu animasi transition berjalan. Jadi di sini ada beberapa fungsi, ada preview untuk melihat bentuk atau transition yang dijalankan setiap slide-nya. Kemudian di sini ada transition untuk slide-nya ya. Kemudian di sini ada efek option. Efek itu adalah efek dari style transition yang kalian pilih, mau seperti apa efeknya. Kemudian ini memasukkan suara setiap perpindahan transition. Kemudian durasi ya. Ini untuk mengatur lamanya animasi transition-nya. Nah, kemudian on mouse click ini untuk mengotomatiskan perpindahan slide
yang waktunya diatur di dalam after ini, ya, berapa detik dia bisa pindah ke slide berikutnya, gitu ya. Nah, kemudian kalau apply to all, ini kalau misalkan kita setting satu fungsi, satu transaction di slide pertama, maka dia akan mengaktifkan ke semua slide, gitu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan fungsi transaction. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Ya, terima kasih. Sampai di sini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.